bisa ngerjainnya? Ya, sedikit. Lagi ngerjain PR kita. Gimana Bud? Apa kau sudah ngerjain? Belum, habisnya udah paham. Selamat pagi. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang tugas yang telah saya berikan kepada Anda semua. Apakah ada kesulitan? Ada. Baiklah, saya mengulang sekali lagi, tetapi Anda semua harus memperhatikannya secara seksama. Pemirsa, dari ilustrasi percakapan tadi dapat dilihat pada mulanya Asep dan Jana mula-mula bercakap dengan bahasa Sunda, tetapi sesekali bercakap menggunakan bahasa Indonesia ketika mereka berbicara mengenai pelajaran. Demikian juga ketika Budi yang berasal dari Jawa itu masuk, Asep dan Jana mengubah bahasa mereka dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia, meskipun hanya bahasa ragam santai. Tetapi, ketika dosen masuk dan kuliah dimulai, maka percakapan dilakukan dengan bahasa Indonesia ragam formal. Peristiwa pergantian bahasa yang digunakan dalam ilustrasi tadi dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia atau berubah dari ragam santai ke ragam resmi, inilah yang disebut peristiwa alih kode. Dari ilustrasi tadi dapat disimpulkan bahwa alih kode adalah peralihan dari suatu bahasa atau dialek ke bahasa atau dialek lainnya. Bu, bagaimana ya? Saya mau daftar ujian, tapi SKS-nya kurang. Ya harus dilengkapi dulu dong. Kamu harus mengambil mata kuliah tambahan. Saya kan ngulang writing, tapi sekarang nggak ditawarkan. Ya jangan diambil yang tidak ditawarkan. Yang nilainya C itu harus diulang ya? Enggak, yang C tidak perlu diulang. Bagaimana kalau yang ngulang itu agama? Ya itu harus, karena dia termasuk dalam MKDU. Jadi itu wajib lulus. Ya. Yang termasuk MKDU itu apa aja, Bu? Kamu itu bagaimana sih? Yang termasuk MKDU itu antara lain agama, ISD, IAD, dan sebagainya. Kamu bisa lihat di buku panduannya kok. Pemirsa, dari percakapan tadi terlihat adanya peristiwa alih kode. Tuturan pada akhir percakapan yang dituturkan oleh dosen yang berbunyi, "Kamu itu bagaimana sih?" menunjukkan peristiwa alih kode yang dilakukan oleh dosen. Nah, kita perhatikan kembali adegan berikut ini. Dalam MKDU. Jadi itu wajib lulus. Ya. Yang termasuk MKDU itu apa aja, Bu? Kamu itu bagaimana sih? Alih kode itu dilakukan karena dosen merasa kesal terhadap mahasiswa. Kekesalan itu terjadi disebabkan karena mahasiswa itu tidak paham akan sesuatu hal yang seharusnya dia pahami. Padahal pada tuturan sebelumnya, dosen juga telah memberikan penjelasan tentang masalah tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya kekesalan itu telah mulai muncul sebelum dia beralih kode. Namun, karena mahasiswa itu tidak paham juga, akhirnya kekesalannya memuncak dan alih kode pun dilakukan oleh dosen tersebut dalam tuturan akhir dari percakapan tersebut. Masih ingatkah apakah kompeten itu seperti yang diperkenalkan oleh Chomsky? Kompeten itu adalah kemahiran dalam berbahasa. Ada pendapat lain? Begini Bu, kompeten itu adalah pengetahuan yang dimiliki pemakai bahasa mengenai bahasa itu sendiri. It's okay. Pemirsa, dari percakapan tadi ditemukan adanya alih kode, seperti yang akan kita lihat pada tayangan berikut ini. Masih ingatkah apakah kompeten itu seperti yang diperkenalkan oleh Chomsky? Ada pendapat lain? It's okay. Alih kode tersebut dilakukan oleh dosen karena merasa cukup puas atas jawaban yang diberikan oleh mahasiswa. Dia merasa telah cukup berhasil dalam mengajarkan mereka. Dengan demikian, alih kode yang dilakukan oleh dosen tadi dilakukan untuk maksud tertentu, yaitu untuk menunjukkan ekspresi kepuasan terhadap mahasiswanya.
Kendala apa yang dihadapi sewaktu di laboratorium bahasa? Kendalanya adalah hanya mengenai pengadaan modul bagi para mahasiswa. Oh really? What kind of modul yang Anda maksud? Even though you see many module in this laboratory, but they needs to be substituted. Pemirsa, dari peristiwa tutur tadi ditemukan adanya alih kode yang dilakukan baik oleh dosen 1 maupun oleh dosen 2. Coba kita lihat lagi cuplikan berikut ini. Kendala apa yang dihadapi sewaktu di laboratorium bahasa? Kendalanya adalah hanya mengenai pengadaan modul bagi para mahasiswa. Oh really? What kind of modul yang Anda maksudkan? Even though you see the model in this laboratory, but they needs to be substituted. Hal tersebut menjadikan dosen 2 beralih kode ke dalam bahasa Inggris seperti pada tuturan tadi yang berbunyi, Even though you see the model in this laboratory, but they needs to be substituted. alih kode yang dilakukan oleh dosen 2 tadi disebabkan karena pengaruh lawan bicara, juga karena pengaruh materi percakapan. Kenapa kamu ingin jadi asisten? Sebenarnya karena saya ingin jadi dosen di sini. Karena ada yang ngomong kalau mau jadi dosen lebih baik jadi asisten dulu. Oh, memang mata kuliah apa yang kamu kuasai sehingga you would like to be an assistant in this laboratory? Grammar, I like grammar. Pemirsa, dalam tayangan tadi tuturan yang berkode bahasa Inggris berbunyi, Would you like to be an assistant in this laboratory? Kamu ingin menjadi asisten di laboratorium ini? Dituturkan oleh dosen dalam percakapannya dengan mahasiswa. Seperti tuturan dalam tayangan tadi, dosen menggunakan bahasa Indonesia, namun pada tuturan selanjutnya, dosen beralih kode dengan menggunakan kode bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Dosen melakukan alih kode ini dimaksudkan untuk menjajaki kemampuan mahasiswa yang ingin menjadi asisten di laboratorium bahasa Inggris. Dalam percakapan tersebut, mahasiswa juga beralih kode dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, seperti terlihat pada tuturan tadi yang berbunyi, Grammar, I like grammar. Tata bahasa, saya suka tata bahasa. Hal ini dilakukan oleh mahasiswa disebabkan karena pengaruh lawan tutur. Christine, sebenarnya mata kuliah apa sih yang kamu kurang sukai? Kayaknya linguistik deh, nggak tahu kenapa setiap aku belajar linguistik bawaannya bete mulu. Ngapain sih lo sebel banget? Ya iyalah, linguistik itu kan kayak pelajaran matematika waktu di SMA. Jadi nggak tahu kenapa bawaannya bete mulu, apalagi dosennya. Sebenarnya kamu tuh nggak suka sama dosennya apa mata kuliahnya? Sebenarnya Bundari itu enak juga. Cuma kalau ngomong sama dia harus bisa Inggris abis. Pemirsa, cuplikan percakapan yang terjadi antara mahasiswa tadi ditemukan adanya penggunaan alih kode. Alih kode tersebut berasal dari ragam bahasa Indonesia standar ke ragam bahasa Indonesia tidak standar seperti yang dilakukan oleh mahasiswa 1. Adapun alih kode terjadi ketika pada tayangan tadi tuturan mahasiswa 1 menggunakan ragam bahasa Indonesia standar. Tetapi pada tuturan berikutnya, mahasiswa 1 beralih kode ke ragam bahasa Indonesia tidak standar. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa mahasiswa 1 telah melakukan alih kode yang berwujud alih ragam dari ragam Indonesia standar ke ragam Indonesia tidak standar. Alih kode itu dilakukan karena adanya pengaruh tuturan sebelumnya. Adapun menurut jenisnya, alih kode dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Alih kode internal. 2. Alih kode eksternal.
waktu itu pengennya antar instruktur itu rembukan dulu sebelum praktikum. Ya, biar nggak terjadi misinterpretasi antar instruktur dan memberikan keterangan. Seharusnya instruktur yang pertama lebih jelas memberikan keterangan pada praktikannya. Nah, atuh. Percakapan antar mahasiswa tadi menunjukkan bahwa telah terjadi alih kode yang berwujud alih bahasa. Alih bahasa itu dilakukan oleh mahasiswa 2. Adapun alih bahasa itu terjadi seperti yang terlihat pada cuplikan berikut ini. Kumaha atuh? Alih kode tersebut dilakukan karena lawan tuturnya adalah sesama orang Sunda, serta adanya kekesalan pada dirinya juga karena percakapan tersebut terjadi dalam situasi tidak resmi. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa jenis alih kode internal, yaitu alih kode dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda, telah dilakukan oleh mahasiswa 2 karena mahasiswa tersebut merasa kesal. Maaf, telat banget nih. Gimana hasilnya? Akhirnya. Congratulations ya. Kamu sidang jam berapa? Jam berapa ya? Pagi pokoknya. Di mana sih? Di Kenari. Dari rumah jam berapa tadi? Jam 6, tapi sampai kampus jam 8.30. Kok bisa? Habis bajunya nyasar. Percakapan yang terjadi antar mahasiswa tadi ditemukan adanya penggunaan alih kode eksternal. Alih kode tersebut berasal dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang dilakukan oleh mahasiswa 2. Adapun alih kode tersebut terjadi ketika pada tuturan mahasiswa 2 menggunakan kode bahasa Indonesia. Tetapi pada tuturan berikutnya, mahasiswa 2 beralih kode menggunakan bahasa Inggris, yaitu congratulations, selamat. Jenis alih kode ini sering digunakan oleh para mahasiswa dalam percakapannya. Adapun salah satu tujuannya untuk bergaya atau berekspresi. Demikian tadi pembahasan kita tentang code switching. Sampai jumpa lagi dalam program lainnya.